bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah, di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas lembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan dua kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak mana yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak. Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Diem dong kamu sekarang. Maaf, Pak. Ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayaknya Bapak lupa kasih nilai deh. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar dan Snow memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa. Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah nggak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ya, nggak tahu mau mulai dari mana, tapi Neng Helena Mani Curna Jodong baru pulang dari Jepang terus dia bawa nokol sebanyak ini guys. Ini topi ya? Topi. Coba dipakai. Jadi ini adalah topi oleh-oleh dari Helena guys. Di belakangnya ada beginiannya woi. Ada kayak badannya woi, lucu banget. Bando Minimos tapi ala-ala mermaid. Ini mukanya kelihatan kagak? Nah, lu kan. Ini apaan gantungan kunci? Lampu. Lampu buat apa? Sabar, Kipas sabar. Pencet dulu. Romak. Woi. Ini Beauty and the Beast guys. Tuh. Bagus woi, makasih ya. Ya ampun. Kalau yang ini dari Giselle guys, dari adiknya Helena Nol. Terima kasih Giselle. Lucu sekali. Nih, ini apa nih? Apa sih ini? Notebook. Ini apa? Sepatu dong. Serius? Buka. Loh, kok bisa tahu size aku? Ya kan size kita sama. Oh iya ya. Iya. Coba kita lihat ini sepatu guys. Putih woi. Ini dioleh-olehin on cloth woi. Lihat guys. Ini sepatu. Tuh. Keren gak sih? Keju rasa-rasa. Keju rasa-rasa ini guys. Nah, ini bunga, tapi bukan bunga sakura sih. Rasa. Banyak KitKat ini. Ini ada Satu. Fuji. Fuji ya. Dua. Ini apa? Peach. Ini Peach. apa? Matcha. Matcha. Ini apa? KitKat. Fuji. Oh nih, KitKat Gunung Fuji guys katanya. Apa ini deh? Sapi deh. Sapi. Matcha sakura. Langka ini. Ini apa deh? Matcha. Matcha latte. Matcha Ci. Buat minum. Iki terakhir nih apa? Mochi. Mochi. Oh, enggak, ini sudah ramen guys. Terima kasih ya Helena. Ya ampun. Saya tidak menyangka. Banget tuh nggak tahu mau makan yang mana. Ini gendut dah gue. Kapan kursnya? belakangan ini Mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next.
Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai 1,3 juta dolar atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef di Mutu Kumar Asing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar 35 juta dolar atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar 75 juta dolar atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar sultan nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi, sayang. Sultana. Cia, aku suka sama kamu suka nggak sama aku? Cia juga suka sama kamu, Elliot. Serius Cia, kata Mama Elliot kalau dua rasa suka dan mencintai bisa nikah, gimana kalau kita nikah aja? Tapi kan kita baru umur 7 tahun, Mang boleh. Kamu tenang aja Cia, aku nggak sembarangan kok. Aku bakal ngomong ke papa kamu buat minta izin Cia. Oke deh. Selamat sore Om. Sore juga nak Elliot. Ada apa ya? Jadi begini Om, maksud kedatangan saya kemari ingin melamar Cia, anak Om. Dasar, kalian tuh masih bocah. Emang udah siap jadi suami istri. Terus nanti habis nikah mau tinggal di mana? Rumah Elliot banyak kok Om, tinggal Om pilih aja mau yang mana. Waduh. Oke, tapi kamu masih kecil loh Elliot. Belum cukup umur buat bekerja. Kalau nggak ada penghasilan mau makan apa kalian? Harusnya dari wanita Elliot cukup sih Om, mau jajan Elliot kan 700 juta seminggu. Buset. Lebih gede dari gaji gua dong. Oke, Om lihat-lihat. Sepertinya kamu udah cukup matang yang memikirkan hal ini. Betul Om. Baik. Lalu bagaimana jika kalian punya anak? Apakah kalian bisa mengurusnya? Sejauh ini kami memang belum beruntung untuk memiliki anak Om. Hah? Gimana maksudnya? Loh Om, Loh, Papa Cia kenapa, Elliot? kayaknya bapak kamu ngantuk banget ya sampai tiduran di lantai gitu. Bangun, Pak, nanti masuk angin loh. Oh iya, ngomong-ngomong gimana anak kita Cia? Belum dapet nih, Elliot. Pokoknya anak kita harus warna pink. Loh, kok tanah liatnya mana? Di dalam kantong sana lah. Gak ada, Elliot. Nih, kalau kamu gak percaya, cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula, pasar mana masih buka. Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Ceptok, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang bener, Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Labu. Ih, gemoy banget sih. Yang warna abu-abu itu labu versi 1 ya, Celo? Iya, Cia, yang ini labu makalun. Terus yang warna kuning itu? Yang duduk ini versi 2, Cia, labu have a shit. Baru kayak gitu doang aja udah pamer. Dasar orang kayak baru, pasti norak dan kampungan. Kalau sekedar labu begitu mah, aku juga punya. Lengkap semua warna, sampai secretnya juga ada. Oh iya, masa sih? Terus mana? Ya di rumah lah, nggak aku bawa. Lagian aku nggak mau koleksi labu aku yang mahal itu dipegang sama tangan kotor orang miskin kayak kamu. Ais, kamu kok ngomongnya jahat banget sih sama Cia? Ya suka-suka aku lah, mulut-mulut aku. Celo, Kalau nggak salah ini labu versi 3 kan? yang bikin tuh energi. Ya ampun, so sweet banget sih. Itu pasti mahal ya, Axel. Marep lu. Wah, ayo unboxing Celo. Cia, penasaran kamu dapat apa? Pertama, Cia mau buka segelnya, guys. Ini tuh labu versi paling baru ya, guys, versi 3. Duh, kok susah sih? Nah, ini dia, guys, plastik bungkusan di dalamnya. Dan ini varian walnut di labu versi 3. Kalian suka yang mana? Oke,
sekarang Celo mau buka. Celo pengen banget dapat warna ungu. Ayo bantuin Celo pencet tombol dan follow dulu. Dapat warna apa nih guys? Please, 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 please. Beneran ungu dong. Di bawah kakinya ada logo Popmart. Kepalanya bisa muter 360 derajat dan tangannya bisa digelakin juga. Kalau mau cek asli apa enggak tinggal scan barcode aja. Terakhir Celo mau kasih lihat kartunya. Yang warna ungu ini namanya luck guys, artinya keberuntungan. Oh, lucu banget kayak unicorn gak sih? Makasih ya Axel. Semoga kamu suka ya. Bunda, Elliot, kamu udah pulang nak? Elliot mau Bunda ngomong jujur ya sama Elliot. Serius amat sih, kenapa sayang? Sebenarnya Elliot ini anak siapa, Bunda? Ya anak ayah sama bunda lah. Bohong, Elliot anak adopsi kan? Pasti ayah sama Bunda ngambil Elliot di panti asuhan. Atau jangan-jangan ayah sama Bunda nemuin Elliot dibuang di tong sampah lagi. Enggak Elliot, kamu itu anak kandung bunda. Cukup ya Bunda, ini Bunda lihat aja sendiri. Apa ini sayang? Itu dokumen tes DNA Elliot. Dan hasilnya nggak ada ketentuan sama sekali antara kita sebagai keluarga, Bunda. DNA Elliot mah itu sama teman sekelas Elliot. Ini kamu lagi ngeprank bunda kan Elliot? Kamu jangan ngawur deh Elliot. Kalau kamu nggak percaya nanti kamu tanya aja sama ayah. Alia pulang. Pas banget tuh. Lex, masa kata Elliot dia bukan anak kandung kita? Pakai acara tes DNA segala, mana hasilnya negatif pula. Nggak mungkin kan Lex? Kenapa enggak Grace? Hah? Maksudnya gimana ya? Iya, bunda juga nggak ngerti. Lah, kok kamu malah bilangnya aku sih? Itu kan ide kamu, Grace. Apa sih kok jadi aku? Kamu nggak inget kah malam pertama di rumah sakit setelah kamu melahirkan bayi kita? Lalu ia menangis dan menjerit terus-menerus sampai kamu terbaring kelelahan. Hah? Gak lama kan kamu nyuruh aku, kamu bilang, Mas bayi nangis melulu, tolong diganti, stres banget aku tuh. Terus ya? Jadi aku ambil paling bagus lah menurutku di ruang bayi dan aku selalu mengenal pilihanku, Elliot. Hah? Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ambil nilai untuk simulasi persidangan. Mana Celo? Ini Pak Hakim berita acaranya. Selamat siang para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera memulai agenda sidang. Apakah Anda saksi? Bukan. Lantas mengapa Anda di sini? Sesuai dengan laporan kepolisian, saya cuma memenuhi panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan terkait kasus PT Steju Pak Hakim. Berarti Anda saksi dong. Bukan Pak Hakim. Lah, terus kamu siapa? Saya Leticia Sharon Pak Hakim, tapi singkat saja Cia, paham? Astaga, yaudah daripada bom waktu, mari kita lanjutkan. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Enggak Pak Hakim. Lah, saya tanya sekali lagi, kamu tidak kenal dengan terdakwa? Oke, jadi kamu tidak mengenal orang ini? Oh, kalau yang jamet itu saya kenal Pak, namanya Pak Ijo kan? Salvatore Oregano. Loh, tadi kamu bilang kamu gak kenal sama terdakwa. Iya Pak Hakim, dia kan namanya Pak Ijo, bukan terdakwa. Lain kali Pak Hakim nanya yang jelas dikit dong, bikin pusing Cia aja. Oh, ada, lama-lama stroke saya ngadepin cewek atau cuma separuh begini? Hah, jadi kamu kenal dengan saudara Pak Ijo? Enggak Pak Hakim. Anda itu sengaja dan tadi memancing emosi saya. Tolong jawab yang benar, jangan main-main, ini masalah serius. Kok Pak Hakim jadi marah-marah sih? Padahal Cia udah jujur loh Pak, sumpah Pak Cia gak kenal. Tadi kamu sendiri loh yang bilang kalau kamu tahu Pak Ijo. Iya Pak Hakim, tapi Cia tuh gak kenal sama saudaranya. Bubar.